adik-adik sekalian, teman-teman, ketemu lagi kita dalam video saya pada video tentang fisika kuantum. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penerapan persamaan Schrödinger satu dimensi, khususnya untuk partikel dalam potensial tangga, yang mana pada video ini juga dikhususkan pula pada kasus energi partikel yang lebih dari potensialnya. Baik, kita langsung saja bahas ya. Jadi suatu partikel dengan energi E bisa berada dalam suatu potensial yang pada kali ini potensialnya adalah berupa potensial tangga yang bentuknya seperti ini, dengan ini adalah besarnya V0 potensialnya, kemudian diambil di posisi perubahan potensialnya itu di X sama dengan 0. Nah, ini mirip seperti sebuah partikel yang mencoba untuk melewati sebuah penghalang gitu ya, sebuah penghalang seperti ini. Dengan bentuk potensial seperti ini sebenarnya analoginya mirip dengan proses cahaya yang melewati dua buah medium dengan kerapatan yang berbeda, bahwa jika ada cahaya melewati suatu medium dengan kerapatan yang berbeda, maka di bidang batas tersebut cahaya akan ditransmisikan, juga akan ada yang dipantulkan. Nah, logikanya mirip seperti itu tadi nanti ya. Kemudian persamaan untuk potensialnya ini kalau saya tuliskan bahwa Vx nya itu bisa kita tuliskan dengan nilainya 0 untuk X nya yang kurang dari 0 gitu ya, sedangkan Vx ini bernilai V0 untuk X yang lebih besar sama dengan 0 ya. Untuk posisi X yang lebih besar dari sama dengan 0 itu besarnya V0, sedangkan di posisi X kurang dari 0 nilai potensialnya itu 0, dan dituliskan seperti ini ya secara matematis untuk bentuk potensial tangga ini. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, adapun kita V0 ini bisa nilainya bermacam-macam, bisa positif maupun negatif. Namun untuk penyederhanakan kita gunakan nilai potensial V0 ini yang positif gitu ya, agar tidak membingungkan nanti. Nah, pada akhirnya yang membawa kita menuju ke kasus yang lebih khusus, yaitu kasus E lebih besar dari V0, adalah partikel ini kan memiliki energi sebesar E. Nah, dalam partikel tersebut, dalam keadaan situasi terdapat potensial tangga seperti ini, maka E nya itu ada dua kemungkinan. Bisa E nya itu lebih besar dari V0, ataupun E nya bisa kurang dari V0 namun tetap lebih dari 0. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah untuk kasus E nya lebih besar dari V0 gitu ya. Sehingga kalau saya gambarkan E nya itu akan seperti ini. Inilah E nya gitu ya, ada lebih besar dari V0 nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kasus ini, maka penyelesaian persamaan Schrödinger-nya untuk potensial tangga ini dilakukan dengan dua langkah gitu ya. Cara penyelesaiannya itu, yang pertama kita bagi solusinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada daerah 1 dan daerah 2 gitu ya, maka kita membagi solusinya untuk daerah 1 gitu ya. Untuk daerah 1 ini untuk
X kurang dari 0 itu di daerah 1 saya sebut sebagai psi 1 gitu ya. Kemudian dan daerah 2 saya sebut sebagai psi 2 untuk X nya lebih dari 0. Oke, itu kita bagi seperti itu. Kemudian dua solusi ini kemudian disesuaikan nanti sehingga memenuhi dua sifat gitu ya. Solusi psi 1 psi 2 harus memenuhi sifat solusi persamaan Schrödinger, yaitu berhingga dan kontinu gitu. Nah, untuk kontinu ini tentu saja karena bidang batas gitu ya itu ada 1, maka kontinunya itu di X sama dengan 0 gitu ya, karena di sini dia harus kontinu gitu. Oke. Nah, kita akan mulai dari langkah yang A gitu ya, membagi solusi psi 1 dan psi 2 otomatis dengan dua persamaan Schrödinger yang berbeda. Maka kita bisa tuliskan untuk daerah 1 gitu ya. Maka kalau kita tuliskan persamaan Schrödingernya, kita akan dapatkan min h² per 2m d kuadrat dx kuadrat psi 1 gitu ya, plus, nah di sini potensialnya kan bernilai 0 sehingga kita tidak perlu tulis, sehingga ini langsung saja itu sama dengan E psi 1 gitu. Nah, oh ya, kembali lagi ya dalam kita penyelesaian penerapan dari persamaan Schrödinger, mencari solusi persamaan Schrödinger dalam satu dimensi ini, kita fokus pada mencari solusi spasialnya gitu ya. Karena untuk E tertentu yang bernilai stasioner, maka solusi waktunya itu sudah ditentukan, sehingga kita cukup menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu ya, persamaan. Nah, cukup menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sehingga ini bisa saya utak-atik sedikit sehingga kita dapatkan d kuadrat dx kuadrat psi 1 itu sama dengan minus 2me per h² kuadrat psi 1, sehingga bisa disesuaikan lagi. Ini akan kita dapatkan d kuadrat dx kuadrat psi 1 tambah 2me per h² kuadrat psi 1 itu sama dengan 0. Nah, triknya seperti biasa kita misalkan bagian ini ya. Nah, ini saya sebut sebagai K1 kuadrat gitu ya. Nah, jadi misalkan K1 kuadratnya adalah 2me per h² kuadrat, sehingga K1 nya adalah akar 2me per h² kuadrat gitu. Maka akhirnya kita dapatkan persamaan Schrödingernya ini menjadi suatu persamaan diferensial yang berbentuk psi 1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi bentuknya dia seperti ini. Nah, tentu saja jika ada persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, maka kita bisa berikan solusi psi 1-nya gitu ya. Solusi psi 1-nya kita akan dapatkan nilainya adalah kita gunakan fungsi eksponensial gitu ya, yang berbentuk nanti AE IK1X plus B E minus I K1X gitu ya. Itu yang kita pakai. Jadi
adik-adik ingat lagi, teman-teman ingat lagi bagaimana bentuk solusi jika ada persamaan diferensial order 2 yang bentuknya seperti ini, maka kita bisa pilih solusinya adalah ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk daerah 2 gitu ya. Di daerah 2 maka kita bisa tuliskan bentuk persamaan Schrödingernya adalah min h bar kuadrat per 2m si 2 d kuadrat dx kuadrat si 2 tambah v. Nah, jadi di daerah 2 ini v nya adalah v0 ya, karena v nya v0 maka kita tulis saja langsung v0 si 2 sama dengan e si 2 gitu. Nah, kemudian kita lakukan sedikit utak-atik gitu ya. Kita akan dapatkan ini menjadi d kuadrat dx kuadrat si 2 sama dengan gitu ya minus 2m per h bar kuadrat dikali e minus v0 si 2 gitu ya. Kemudian saya bisa tuliskan juga dengan d kuadrat dx kuadrat si 2 plus 2m per h bar kuadrat e min v0 si 2 sama dengan 0. Nah, kembali kita akan coba misalkan gitu ya koefisien ini itu dengan K2 kuadrat gitu ya, sehingga jika misalkan K2 kuadratnya adalah 2m per h bar kuadrat e min v0, sehingga K2 nya sama dengan akar 2m per h bar kuadrat e min v0 ya, maka kita dapatkan persamaan diferensialnya menjadi d kuadrat dx kuadrat si 2 tambah K2 kuadrat si 2 sama dengan 0 tuh ya. Nah, solusinya kita akan dapatkan seperti biasa, si 2 yang memenuhi adalah bentuk eksponensial yang berbentuk c e pangkat i k2x gitu ya, plus d pangkat e pangkat minus i k2x gitu ya. Mirip sebenarnya ya, cuman bedanya nanti ini menggunakan k2 gitu ya, sedangkan di sini yang di solusi si satunya menggunakan k1. Juga koefisiennya kita bedakan, di si satu itu gunakan AB, sedangkan di sini kita gunakan C dan D. Oke. Nah, selanjutnya mari kita akan lihat solusi-solusi ini ya. Kita rangkum dulu ya. Jadi solusinya kita dapatkan tadi, si satunya adalah A E I K1X tambah B E minus I K1X, sedangkan si 2 nya kita dapatkan C E I K2X tambah D E pangkat minus I K2X. Nah, kita gambarkan kembali potensialnya seperti ini kan. Ini X sama dengan 0. Sekarang solusi ini kita akan perhatikan harus memenuhi sifat-sifat solusi persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat untuk solusi psi 1 gitu ya, itu solusi psi 1, yaitu solusi untuk X yang kurang dari 0, berarti untuk yang di areal ini gitu ya. Sekarang perhatikan, pada areal ini terdapat dua suku, ada IK1X dan minus IK1X. Nah, untuk suku ini yang pertama
itu menyatakan suatu fungsi gelombang yang merambat ke kanan. Jadi ini adalah jadi ini adalah A ke arah sana ya, A E pangkat I K1X, sedangkan suku keduanya ini menyatakan gelombang yang merambat ke kiri, B E pangkat minus I K1X. Nah, begitu pula untuk posisi 2, di sini ada C E I K2X, kemudian ada suku ini D E minus I K2X. Nah, sekarang kita akan buat logikanya. Jadi penghalangnya ada di sini ya, penghalangnya di sini. Kemudian gelombang datangnya atau partikelnya ada dari sini, nah merambat ke sana menuju ke penghalang itu. Nah, kemudian ketika nyampe penghalang, otomatis karena ini sebagai partikel datangnya, maka otomatis ini pasti ada ya. Jadi ini oke. Dan kemudian karena ada penghalang, pasti akan ada yang dipantulkan, sehingga bagian ini juga oke. Sehingga solusi posisi satunya itu kedua sukunya oke. Ya, kedua sukunya itu logis gitu ya, ada. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Di daerah 2, maka setelah penghalang ini akan ada gelombang yang ditransmisikan. Namun kan ini tidak ada penghalang lagi di kanan. Oleh karena itu, logikanya maka gelombang ini akan terus merambat ke kanan. Tidak ada gelombang di daerah 2 yang merambat ke kiri gitu, tidak ada. Sehingga solusi untuk yang E minus I K2X ini itu tidak logis. Oleh karena itu, maka suku ini untuk posisi 2 itu tidak berlaku. Maka solusinya hanya akan menjadi ini saja. Gitu. Oke, jelas ya sampai di sini logikanya. Oke, sekali lagi saya sampaikan. Jadi jika diasumsikan partikelnya mulai dari sini merambat ke kanan, maka akibat potensial penghalang ini, maka akan terdapat peristiwa transmisi, ada transmisi dan refleksi. Jadi ini kalau datang ada transmisi dan refleksi. Sehingga di daerah 1 itu wajar ada 2 jenis fungsi gelombang, yaitu fungsi gelombang datang dan fungsi gelombang refleksi gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan itu hanya ada fungsi gelombang transmisi, tidak ada fungsi gelombang ke kiri atau transmisi, sehingga nilai koefisien D-nya itu harus 0, sehingga solusinya hanya ini saja. Oke, jelas sampai di sini? Good. Nah, selanjutnya kita akan uji syarat kontinuitas gitu ya. Syarat kontinuitas, yaitu di posisi X sama dengan 0 gitu ya. Bahwa ada 2 syarat kontinuitasnya di sini, yaitu di batas ini ya. Maka kalau di sinilah posisi 1, di sinilah posisi 2, maka posisi 1 dan posisi 2 itu harus kontinu. Sehingga syarat kontinuitasnya posisi 1 di X sama dengan 0 harus sama dengan si 2 di X sama dengan 0. Sehingga kalau kita buatkan, maka A E I K1 dikali dengan 0 gitu ya, tambah B E minus I K1 0 ya, kita ganti X nya ini dengan 0 ya, fungsinya itu sama dengan, nah ini kita tuliskan hanya C nya aja ya, C E I K2 0. Oke, nah dari sini akhirnya kita dapatkan E pangkat 0 1, maka ini akan menjadi A plus B sama dengan C. Kita anggap ini sebagai persamaan 1.
Oke. Nah, syarat kontinuitas yang kedua adalah dpsi1 dx di x sama dengan 0 harus sama dengan dpsi2 dx di x sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita turunkan fungsi ini terhadap x dan juga ini, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini, yaitu kita turunkan ya, maka ini akan menjadi I K1A E pangkat I K1 kali 0 gitu ya, plus I minus ya, minus karena turunannya minus I K1B E pangkat min I K1 kali 0 sama dengan CE. Saya tulis ini dulu, I K2C gitu ya, E pangkat ke kanan ya, positif, yang sisa I K2 0, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah I K1A minus I K1B sama dengan I K2C. Kita sebut ini sebagai persamaan 2 ya. Kita dapatkan dua persamaan, yaitu A plus B sama dengan C dan I K1A minus I K1B sama dengan I K2C. Oke. Nah, kita akan lakukan eliminasi dua persamaan ini, bisa juga dengan substitusi ya. Misalnya C-nya yang dari persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2 gitu ya. Maka kita akan dapatkan ya, I K1A minus I K1B sama dengan I K2A plus B gitu ya. Nah, kemudian dari sini I-nya bisa kita sederhanakan, sehingga kita akan dapatkan K1A minus K1B sama dengan K2A plus K2B ya. Dan kita akhirnya dapatkan di sini K1 min K2A sama dengan K1 tambah K2B. Nah, dari sini kita dapatkan B per A, itu kita akan dapatkan K1 min K2 per K1 tambah K2. Oke. Nah, otomatis kita akan dapatkan nilai C-nya yaitu A plus B gitu ya, yang mana B-nya berarti K1 min K2 per K1 plus K2A gitu ya, sama dengan A plus K1 min K2 per K1 plus K2A begitu ya. Jadi dari sini tinggal hanya box itu, sehingga kita akan dapatkan C-nya ini menjadi samakan penyebut. Oke, K1 plus K2 plus K1 min K2 per K1 plus K2A gitu jadinya ya, sehingga C-nya atau C per A gitu ya, kita dapatkan K2 nya hilang di pembilangnya, tinggal 2 K1 per K1 plus K2 gitu ya, sehingga kita sudah dapatkan hubungan B dengan A dan C dengan A. Ya, tentu saja karena variabelnya di sini ada A, B, C, ada 3 variabel, sedangkan persamaannya hanya kita dapat 2, maka tentu saja akan tersisa A gitu ya, yang mana kita akan dapatkan nilai B dalam A, begitu pula nilai C dalam A gitu ya. Nanti A-nya nanti kita tentukan. Oke. Jadi akhirnya kita dapatkan solusinya kalau kita ganti ya. Jadi psi 1 dan psi 2 ini
ya. Jadi kita ganti koefisien B dan C nya, kita akan dapatkan solusi psi X nya ya. Untuk persamaan Schrödinger bebas waktu untuk potensial tangga ini, kita dapatkan psi X nya itu akan menjadi A, jadi psi satunya ya, A E pangkat I K1X ditambah, nah B nya adalah K1 minus K2 per K1 plus K2A E minus I K1X untuk X kurang 0 gitu kan. Sedangkan yang ini kita ganti C nya yaitu 2K1 per K1 plus K2A E pangkat I K2X untuk X lebih besar sama dengan 0. Oke, saya rasa sampai di sini paham ya. Jadi sudah sangat mendetail saya sampaikan sampai kita dapatkan bentuk solusinya seperti ini. Nah, bisa saja untuk penyederhanaan solusi kita misalkan A-nya sama dengan 1 gitu. Maka bentuk solusinya tentu saja akan menjadi psi X-nya ya E pangkat I K1X gitu ya, karena A-nya 1 plus, nah A-nya K1 min K2 per K1 plus K2 E pangkat minus I K1X untuk X-nya kurang dari 0, dan ini adalah 2K1 untuk psi 2 nya ya, K1 plus K2 E pangkat min I K2X untuk X lebih besar sama dengan 0. Bisa saja seperti itu ya, kita misalkan A nya 1, tapi tidak harus 1 gitu ya, ini hanya untuk menyederhanakan saja. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, jika kita memang lihat lebih lanjut mengenai solusi psi X yang didapat dari kasus ini, bahwa ada 3 bentuk fungsi gelombang ya, ada 1, 2, dan 3 ya, dan ini yang ini mewakili gelombang datang atau saya sebut sebagai insiden gitu ya, insiden. Kemudian ini gelombang pantulnya atau refleksi, dan ini mewakili gelombang transmisi gitu. Yang saya gambarkan, maka ini sekali lagi saya bilang gitu, ada mewakili gelombang insiden datang, kemudian mewakili gelombang pantul, dan ada mewakili gelombang transmisi gitu ya. Kemudian diingat pula bahwa nilai K1 nya jangan sampai lupa ya, K1 nya adalah akar 2 ME per H bar kuadrat, sedangkan K2 itu adalah akar 2 M per H bar kuadrat E min V 0 gitu ya, jangan sampai lupa. Oke, nah sekarang kita akan fokus di sini ya. Jadi kalau sudah paham bagaimana struktur fungsi gelombang yang didapat psi-nya, ada yang mewakili gelombang datang, ada yang mewakili gelombang refleksi, pantul, dan ada yang transmisi seperti yang digambar ini. Yang mana ini adalah AE, saya tuliskan lagi I K1X gitu ya, ini adalah BE minus I K1X, sedangkan ini adalah C E I K2X gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengkaji lebih dalam terkait dengan refleksi dan transmisi tersebut. Kalau masalah fungsi gelombangnya sampai pada menemukan solusi psinya itu sudah selesai sampai di sini sebenarnya gitu. Tetapi kita akan kaji lebih lanjut mengenai transmisi dan refleksinya.
Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai transmisi dan refleksi, maka kita harus mengingat mengenai koefisien refleksi dan koefisien transmisi ya. Transmisi sering ini disimbolkan dengan R dan ini disimbolkan dengan T gitu ya. Nah, itu yang kita cari, yang mana perlu diingat bahwa R itu didefinisikan sebagai perbandingan antara rapat arus refleksi gitu ya, refleksi dengan rapat arus datang atau insiden gitu ya. Atau saya bisa simpulkan rapat arus disimbolkan dengan J gitu ya, JR, JR refleksi dibagi dengan JI gitu ya. Sedangkan koefisien transmisi itu didefinisikan dengan perbandingan antara rapat arus transmisi dengan rapat arus datang gitu ya, atau saya tuliskan sebagai JT JI JI gitu. Oke. Nah, apa itu rapat arus refleksi, apa itu rapat arus datang, dan apa itu rapat arus transmisi gitu ya. Seperti tadi, sekali lagi kita lihat dulu ini ya. Kita lihat fungsi gelombangnya, bahwa yang di bagian AEI pangkat IK1X itu mewakili yang datang, yang refleksi diwakili oleh BE pangkat minus IK1X ya, sedangkan yang transmisi diwakili oleh C gitu. Jadi koefisien ini C kan. Nah, C E pangkat IK2X. Oke. Nah, rapat arus itu didefinisikan untuk rapat arus datangnya itu adalah I bar per 2M dikali psi insiden gitu ya, bukan psi 1 tapi psi insiden, psi yang datangnya saja, yaitu yang ini ya, suku pertama dari psi 1, kemudian D psi I ya, D psi I X turunkan terhadap X, biar lebih efisien saya tidak tuliskan X nya, diturunkan terhadap X. Ingat psi ini sebagai fungsi X gitu ya, dikurang psi I konjugat, ini konjugat, dikali dengan turunan psi I terhadap X gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu definisinya. Untuk JR dan JT juga sama nanti definisinya gitu ya, hanya diganti saja gitu, hanya diganti saja bahwa JR itu adalah I bar per 2M psi R D psi R konjugat terhadap X kurang psi R konjugat D psi R dx. Nah, begitu pula untuk JT itu adalah I bar per 2M psi T D psi T konjugat dx minus psi T konjugat D psi T dx gitu. Dengan catatan ingat ya, psi I itu, atau saya pakai warna lain biar lebih jelas, dengan psi I nya itu adalah AE pangkat IK1X dengan psi R nya itu refleksi itu ya, adalah BE pangkat minus IK1X gitu ya, dan psi T nya itu adalah C E IK2X, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan hitung masing-masing ya.
Kita akan hitung masing-masing nilai JI, JR, dan JT-nya. Kita akan mulai menghitung JI-nya, gitu ya. JI itu akan sama dengan I habar per 2M. Nah, kita tuliskan psi I-nya adalah AE pangkat I K1X. Nah, dikali turunan konjugatnya berarti, oke, saya turunkan DDX dari AE pangkat minus I K1X, itu konjugatnya ya, kurang, nah konjugatnya AE pangkat min I K1X dikali turunan terhadap X dari AEI K1X, gitu ya. Nah, oke, kita akan coba hitung ini. I habar per 2M AEI K1X dikali dengan, nah ini hasilnya adalah turunannya minus I K1, gitu ya, kali AE minus I K1X, oke, kurang AE minus I K1X dikali dengan I K1, gitu ya, AEI K1X. Oke. Nah, oke, kita hitung pelan-pelan ini I habar per 2M. Perhatikan di bagian ini dikali dengan ini hasilnya akan sama dengan 1 karena nanti E-nya menjadi pangkat 0, gitu ya. Pangkat 0 sehingga tersisa min I K1A kuadrat. Oke, min I K1A kuadrat, itu aja. Kemudian ini ada tanda mutlak ya. Oke, enggak, nanti di koefisien refleksinya ternyata ya. Oke, kita lanjutkan saja. Minus AE min I K1X, kita langsung hitung ini. Perhatikan bagian E dan E nya ini juga menghasilkan 1 karena E pangkat 0 sehingga hasilnya adalah minus I K1A kuadrat, gitu ya. Sehingga ini hasilnya adalah I habar per 2M dikali dengan minus 2I K1A kuadrat, sehingga ini hasilnya itu adalah I nya I kali I min 1 sehingga minusnya hilang, tinggal habar 2 nya hilang sehingga menjadi habar K1 per M A kuadrat. Inilah JI nya. Oke, jelas ya sampai di sini? Good. Mari kita akan cari JR itu adalah I habar sesuai definisi ya per 2M, maka disinilah psi R dikali turunan terhadap X dari psi R konjugat minus psi R konjugat turunan terhadap X dari psi R nya, gitu ya. Baru kita masukkan nilai psi R nya. Psi R nya apa itu tadi? BE pangkat min I K1X ya, BE pangkat min I K1X dikali turunan terhadap X dari BE pangkat. Nah, pangkat karena ini konjugat maka pangkatnya positif I K1X, gitu ya, kurang ini BEI K1X positif karena inilah konjugat, gitu ya, DDX B E minus I K1X, gitu ya. Nah, kita turunkan ini, hasilnya adalah I habar per 2M, ya. Ini adalah BE minus I K1X. Ini turunannya hasilnya adalah I K1 ya, BEI K1X, gitu ya. Kemudian kita dapatkan yang ini BEI K1X turunannya dikali minus I K1
BE minus I K1X gitu ya. Nah, seperti biasa tadi yang bagian E nya ini akan menghasilkan 1 karena pangkat 0. Begitu pula yang suku keduanya, maka ini akan menjadi I H bar per 2M I K1B kuadrat. Kemudian minus minus plus berarti plus I K1B kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan ini menjadi I H bar per 2M dikali dengan 2I K1B kuadrat, sehingga kita dapatkan JR-nya adalah minus karena I kali I ya, min 1, maka ini H bar K1 per M B kuadrat. Oke. Nah, begitu pula untuk koefisien transmisinya. JT-nya adalah I H bar per 2M. Saya langsung tuliskan saja gitu ya. Psi R-nya adalah C E pangkat I K2X dikali turunan C E pangkat minus I K2X, ingat ya karena ini konjugate. Kemudian konjugate kompleksnya, kemudian ini C E minus I K2X dikali turunan C E I K2X gitu ya. Maka ini akan menghasilkan I H bar per 2M. Ini adalah C E I K2X, turunannya ini adalah minus I K2 C E minus I K2X min C E minus I K2X dikali dengan I K2 C nya dulu belum ya, C E I K2X gitu ya. Oke, akhirnya kita akan dapatkan I H bar per 2M. Ini akan menghasilkan minus I K2C kuadrat kurang I K2C kuadrat sama dengan I H bar per 2M dikali dengan minus 2I K2C kuadrat, sehingga ini hasilnya adalah H bar per M K2 ya, H bar K2 per M C kuadrat gitu. Oke, kita akhirnya sudah dapatkan JI, JR dan JT nya, yaitu rapat arus insiden, rapat arus refleksi, dan rapat arus transmisinya. Maka kita bisa mendapatkan koefisien refleksi dan koefisien transmisinya. Mari kita cari ya. Kita akhirnya dapatkan R-nya yaitu JR JI. Oke, itu akan sama dengan, perhatikan, JR-nya adalah min H bar K1 per M B kuadrat, JI nya H bar K1 per M A kuadrat. Ini sama dengan mutlak min H bar per M K1 B kuadrat per H bar per M K1 A kuadrat. Tapi ini ada tanda mutlaknya ya. Karena ada tanda mutlaknya, maka ini akan menjadi B kuadrat per A kuadrat. Oke. Atau sama aja juga dengan B kuadrat per A kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita akan dapatkan koefisien transmisinya yaitu JT per JI. Nah, sama nanti dapatnya adalah H bar K2 per M C kuadrat gitu ya, dibagi dengan H bar K1 per M A kuadrat, sehingga ini akan menghasilkan nilainya adalah K2 per K1 C kuadrat per A kuadrat.
Nah, ingat ya, dengan nilai A-nya, ingat tadi nilai hubungan antara A dengan B dengan C. B-nya adalah K1 min K2 per K1 plus K2A, sedangkan C-nya adalah 2K1 per K1 plus K2A, gitu ya. Nah, ada hal menarik di sini yang akan kita lihat, gitu ya. Ada hal menarik. Kita akan lihat hal menarik ini dengan memasukkan nilai B dan C-nya. B dan C-nya ke ini ya. Oke, kita akan lihat bahwa akhirnya R-nya itu akan kita dapatkan, gitu ya, dengan memasukkan nilai B-nya. Itu akan menjadi B-nya K1 min K2 per K1 plus K2 ya. Berarti ini adalah di K1 min K2 per K1 plus K2A kuadrat per, gitu ya, per A kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan R-nya itu menjadi A-nya hilang. Kita dapatkan ini K1 min K2 kuadrat per K1 plus K2 kuadrat, gitu. Kemudian saya akan misalkan suatu variabel baru, yaitu kappa, ya, kappa yang besarnya adalah sama dengan K2 per K1, gitu ya. Jadi ini dimisalkan gitu, sehingga akan menghasilkan ini 1 minus kappa kuadrat per 1 plus kappa kuadrat, gitu ya. Sehingga bentuk R-nya akan menjadi ini. Nah, begitu pula untuk bentuk T-nya. Dengan kita mensubstitusikan nilai C-nya, maka kita akan dapatkan itu K2 per K1 dikali dengan C kuadrat per A kuadrat, berarti dikali dengan 2K1 per K1 plus K2 A kuadrat per A kuadrat, itu kan. Sehingga kita dapatkan ini adalah 4K1 K2 per K1 plus K2 kuadrat, gitu ya. Dengan pemisalan kappa tadi, gitu ya, bahwa kappa adalah K2 per K1, maksudnya ya ini kurang satunya. Oke, kita akhirnya ini dapatkan nilai T-nya itu adalah 4 kappa per 1 plus kappa kuadrat. Oke. Nah, ini nanti akan sangat menarik kalau kita lihat. Menariknya di mana ya? Jadi menariknya begini. Jika kita dalam mekanika klasik begitu ya, andaikan ada sebuah partikel yang bergerak, kalau ini ada penghalang, ini V0 ya penghalangnya, kemudian ini memiliki energi E, yang mana energinya lebih besar dari V0, maka tentunya partikel ini akan lolos begitu saja. Dan secara klasik itu tidak ada sesuatu yang dipantulkan, gitu ya kan, tidak ada sesuatu yang dipantulkan untuk energinya yang lebih besar dari V0. Nah, sekarang perhatikan koefisien refleksinya ini. Kalau dilihat dari sini, maka tentu saja ini tidak akan sama dengan 0. Artinya ada nilai dari koefisien refleksi. Nah, berdasarkan hasil ini, kita lihat bahwa dalam tinjauan kuantum, maka itu dimungkinkan ada sesuatu yang mantul, gitu. Jadi ada koefisien refleksinya, dan ini sesuai dengan sifat partikel sebagai gelombang, gitu.
gelombang, bahwa R-nya tidak sama dengan 0 untuk E-nya yang lebih besar dari V0. Oke. Nah, disinilah hebatnya persamaan Schrödinger itu. Jadi kalau dalam tinjauan klasik menganggap jika suatu partikel memiliki energi yang lebih besar dari penghalangnya, maka otomatis partikel itu akan lolos saja, tidak ada yang pemantulan gitu ya. Sedangkan dalam tinjauan kuantum maka itu ada koefisien refleksi, berarti masih ada sesuatu yang mantul, dan itu sesuai dengan sifat gelombang. Dan ini menunjukkan bahwa memang partikel sesuai dengan konsep dualisme gelombang partikel, berarti di sini menandakan bahwa partikel itu juga memiliki sifat gelombang gitu ya, atau partikel bersifat sebagai gelombang gitu. Nah, kemudian jika E-nya itu semakin kecil sehingga akhirnya menjadi sama dengan V0 gitu ya. Perhatikan, jika E-nya semakin kecil sehingga akhirnya sama dengan V0, perhatikan, kalau E-nya sama dengan V0, ingat nilai K2, perhatikan, K2 itu kan adalah akar 2M per H bar kuadrat E min V0. Artinya nilai K2-nya ini akan 0 gitu kan jika E sama dengan V0. Apa yang terjadi? Perhatikan, kalau E-nya sama dengan V0, berarti nilai K2-nya itu akan menjadi 0. Maka perhatikan, nilai kappa ini akan menjadi 0. Kappanya akan menjadi 0, sehingga nilai koefisien refleksinya akan menjadi 1. R-nya akan menjadi 1. Sedangkan koefisien transmisinya, karena kappanya itu 0, maka koefisien transmisinya itu menjadi 0 gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian untuk kasus yang lain, jika E-nya jauh lebih besar gitu ya, sangat besar, jauh lebih besar dari V0, maka apa yang terjadi? Maka kita lihat tadi kappa gitu ya, kappa itu kan sama dengan K2 per K1, atau kalau misalnya dari pemisalan K2 itu adalah akar 2M per H bar kuadrat E min V0 dibagi akar 2M per H bar kuadrat E, begitu ya. Maka ini akan menghasilkan itu adalah akar 1 min V0 per E, begitu kan? Nah, karena E-nya jauh lebih besar dari V0, maka otomatis kita dapatkan V0-nya itu sangat kecil sehingga hasilnya 0, sehingga kappanya adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan untuk E-nya yang jauh lebih besar dari V0, yang kita akhirnya dapat nilai kappanya 1. Perhatikan di sini. Kalau kappanya bernilai 1 gitu ya, kappanya bernilai 1, maka kita akan dapatkan nilai koefisien transmisinya. Transmisinya itu kan 4 dikali 1 per 1 plus 1 kuadrat, itu menjadi 4 per 4 sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan koefisien refleksinya? 1 min kappa per 1 plus kappa kuadrat gitu ya. Nah, karena kappanya 1, maka otomatis ini hasilnya 0. Sangat jelas ya. Jadi ketika E-nya jauh lebih besar dari V0, sangat besar, maka efek penghalangnya itu kecil gitu. Sehingga kembali lagi ke kasus klasik gitu, bahwa jika E-nya jauh lebih besar dari V0, maka karena efek penghalangnya ini kecil, jadi efek yang ditimbulkan itu kecil, sehingga seolah-olah partikel itu akan lolos begitu saja tanpa ada efek yang lain yang ditujukan oleh nilai koefisien transmisinya sama dengan 1, dengan R-nya adalah sama dengan 0. Namun ini untuk yang E-nya jauh lebih besar dari V0. Namun untuk E yang
hanya lebih besar dari V0, maka itu tentu saja akan efek penghalangnya ini akan terasa, sehingga sifat partikel sebagai gelombang itu akan muncul yang ditunjukkan oleh nilai koefisien refleksinya ini itu tidak 0. Oke, jelas ya? Nah, inilah kajian bahasan kita pada video ini mengenai potensial tangga untuk kasus E yang lebih besar dari V0.